Oke, kita ketemu lagi ya. Di latihan kali ini kita akan belajar terkait dengan kasus subnetting, atau lebih tepatnya adalah subnet di IP versi 4 network, jaringan IP versi 4. Nah, kali ini kita disediakan addressing tabel yang kurang lengkap. Nah, harapannya adalah kita melengkapi dari addressing tabel ini di kasus subnetting, gitu ya. Kemungkinan di teori sudah dijelaskan perhitungan manualnya dan seterusnya. Nah, kali ini kita akan mengimplementasikan pada konfigurasi. Nah, pada dasarnya ketika teman-teman sudah tahu IP-nya, konfigurasinya itu sangat cepat ya, tidak terlalu rumit. Tetapi memang kasus ini yang lama adalah rekan-rekan memapping atau memporsikan subnetting yang tepat itu yang mana untuk siapa. Nah, kalau itu sudah ada gambaran, sudah dihitung, sudah di mapping, maka konfigurasinya lebih cepat. Oke, kita analisis dulu terkait dengan soalnya ya. Nah, di addressing tabel ada beberapa, misalkan customer router ini ya, G00 dan G01-nya masih kosong, LAN suite A, suite B, PC A, PC B. Artinya di area sini fokusnya yang akan kita kerjakan. Karena di area yang lain itu sudah ada isinya dan sudah ada porsinya. Gitu ya. Oke, kita lihat objektifnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah mendesain IP versi 4 jaringan subnettingnya. Kemudian mengkonfigurasi, kemudian kita disuruh untuk tes dan troubleshooting apabila jaringannya belum selesai. Target kita completionnya 100% ya. Nanti untuk verifikasi mungkin teman-teman bisa melaksanakannya secara mandiri. Gitu. Oke, baik. Karena di IP ini tidak ada masalah, kita lihat di sini teman-teman skenarionya. Nah, di sini instruksi. Part 1 kita disuruh untuk mensubnet assign network. Artinya kita disuruh menghitung subnetting yang harus kita lakukan. Di sini kasusnya adalah kita disediakan jaringan 192.168.0.0 prefix 24. Prefix 24 ya, prefix 24. Kemudian keterangannya adalah subnet yang pertama itu digunakan untuk minimal 50 host. Ya, unit minimum 50 host. Subnet yang kedua yaitu untuk minimum 40 host. Maka kita cari yang paling besar. Karena kalau kita perhitungannya 40 belum tentu untuk memenuhi 50. Tetapi kalau kita memenuhi 50, maka jaringannya pasti memenuhi untuk yang 40. Ya, maka yang paling besar adalah 50. Seperti di topologi ya, di sini ada 50 host, di sini ada 40 host. Maka patokan kita dalam subnetting kali ini adalah yang 50 host. Ingat, subnetting sekali pemecahan ya, atau pembuatan jaringan-jaringan atau subnet yang untuk memenuhi host. Maka kita ambil yang hostnya yang paling besar. Oke, kemudian di bawah ada banyak keterangan dan seterusnya. Ada juga petunjuk untuk menghitung di sini ya teman-teman ya. Kalau kita dari prefix 24, maka sisanya 8 bit. Kita tahu di IP versi 4 adalah 32 bit. Maka kalau sudah 24 digunakan buat subnetting atau prefix, maka sisanya adalah 8 bit. Nah, maka kita fokus di sini adalah 8 bit yang paling belakang. Nah, fokusnya adalah 8 bit yang paling belakang. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, misalkan kalau dari prefix 24 dijadikan prefix 25, di sini ada contohnya ya. Maka ini yang berdiri, maka sisanya 7 bit 7 bit di belakangnya digunakan sebagai host. Karena dari 24 menjadi 25, ngambil 1 bit digunakan sebagai network. Nah, di sini ada pertanyaan. Kalau dari 24 ke 25, berapa jumlah subnetnya, berapa jumlah hostnya? Nah, mungkin clue-nya adalah lebih mudah kalau kita pahami rumusnya dulu. Untuk rumus menghitung subnet adalah 2 pangkat n, di mana n-nya adalah bit yang diambil dari sisi kiri. Oh, ini dari 24
ke 25, maka ada penambahan 1 bit. Maka jumlah subnetnya adalah 2 pangkat 1, maka ada 2. Ada 2 subnet. Ini ya. Nah, kalau untuk host, karena sisanya ada 7 bit, maka 2 pangkat 7 min 2. 2 pangkat 7 min 2. Kenapa dikurangi 2? Karena digunakan untuk network ID atau subnet ID dan broadcast ID. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian kalau dari 24 menjadi 26, maka diambil 2 bit di sini. Maka untuk subnetnya otomatis rumusnya 2 pangkat N, di mana N-nya adalah 2 ya. Kenapa 2? Karena dari prefix 24 ke 26 ya. Sehingga 2 pangkat 2, ada 4 jaringan, ada 4 subnet yang tercipta. Sedangkan hostnya adalah 2 pangkat 6 min 2. Min 2 adalah host yang bisa dipakai karena dikurangi sebagai subnet ID dan broadcast ID. Dan seterusnya teman-teman. Nah, dan seterusnya sampai ke prefix 30. Karena ini akan menciptakan 2 host ya. Kalau prefix 31, 32 akan tidak menciptakan host. Jadi mentok prefix adalah di prefix atau subnetting di prefix 30. Nah, kembali ke soal, nanti juga akan saya jelaskan lagi terkait dengan subnetting dan di teori juga akan dijelaskan lebih detail perhitungannya lagi. Nah, karena tadi kita sudah diberi IP ini, maka alangkah baiknya kita melakukan mapping terlebih dahulu. Boleh di Excel, boleh di dokumen, boleh coret-coret di kertas dulu untuk menghitung. Untuk menghitung dan memapping subnetnya. Ya. Terkait dengan kasus ini permintaannya adalah 50 host dan 40 host sebagai patokan atau referensi adalah yang banyak, yang 50 host. Gitu ya. Dan ini adalah sebagai gambarannya saja. Dan teman-teman bisa menghitung ini ya. Jadi nanti kalau prefixnya berapa akan menciptakan berapa subnet dan berapa host. Gitu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya ini adalah tabel bantu untuk yang digunakan untuk mapping subnet nanti. Mapping subnet nanti. Mungkin kita bisa kerjakan di Excel terlebih dahulu, nanti baru kita buat contekan untuk konfigurasinya. Kalau enggak nanti akan kerepotan, lupa-lupa passwordnya. Kemudian kebetulan karena ini cuma ada 2 subnet ya, LAN A dan LAN B. Nah, di sini sudah diceritakan bahwa first subnet digunakan buat LAN A, second subnet digunakan buat LAN B. Di mana first host digunakan buat routernya ya. First host digunakan buat router, artinya IP pertama digunakan buat routernya yang di sini dan yang di sini ya. Kemudian secondnya digunakan buat LAN A, yaitu VLAN-nya, interface VLAN-nya ya. Kemudian jangan lupa pastikan default gateway-nya juga disematkan di dalam switch. Kemudian gunakan last host atau IP terakhir dari subnet itu untuk PC. PC A, PC B. Karena nanti antara LAN A dan LAN B subnetnya berbeda. Ini menggunakan first subnet, ini menggunakan second subnet. Rumusnya sama, first IP-nya digunakan buat router, second IP digunakan buat switch ya. First IP digunakan buat router, second IP digunakan buat switch, last IP digunakan buat PC. Kemudian teman-teman juga disuruh untuk mengkonfigurasi ini ya, configure customer router. Kemudian mengkonfigurasi VLAN 1 dari switch, kemudian mengkonfigurasi IP, kemudian memverifikasi. Nah, permasalahannya yang lama adalah melakukan mapping ini tadi. Maka kita copy dulu yang ini teman-teman. Nah, ini subnetnya 24, kita pindah ke lembar kerja Excel dulu. Nanti kita akan kembali ke sini. Dan ingat permintaannya adalah 50 host. Ambil yang besar ya. Karena akan memenuhi 50 dan 40. Oke, kita pindah ke Excel terlebih dahulu. Nah, saya buatkan sedikit untuk kemudahan terkait dengan Excel. Nah, IP-nya sudah saya pindah 192.168.0.0, prefix-nya 24. Kembali ke kasus.
karena prefiknya 24, maka sisanya 8 bit. Ini 8 bit ya. Ini 8 bit, ini sumnya 8, artinya 8 bit. Kemudian yang atas adalah prefiknya. Artinya kalau dari 24, ini jadi 25, ke sini 26, 27, 28, 29, 30. Ini 31, 32 abaikan karena maksimal ada di sini untuk menciptakan 2 host ya. Pak, 25, 26, 27 dapat dari mana? Dapatnya dari prefix 24 kemudian ditambah 1 nih. Ini kan 1. Jadi 25. Kalau di sini berarti kan 24, 25, 26, maka 26. Kalau di sini 27, maka dari 24, 25, 26, 27, maka di sini 27. Dan seterusnya. Ini terkait dengan prefix. Terkait dengan desimal, ini masih ingat ya dari sisi kanan ya, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Ini adalah nilai desimalnya kalau bit itu aktif. Nah, yang ketiga, yang ini adalah bit kalau dia aktif semua. Ada 8 bit di sini. Oke. Selanjutnya, yang di bawahnya ini adalah host. Saya gunakan untuk menghitung jumlah host. Rumusnya 2 pangkat n min 2. Jadi min 2-nya bukan n-nya ya, tetapi 2 pangkat n dulu baru min 2. Nah, kalau n-nya di sini 1. Kalau host, ingat kalau host ngitungnya dari sisi kanan. Dari sisi kanan. Kalau network ngitungnya dari sisi kiri. Ya, diingat-ingat. Host ngitung dari kanan, bit kanan. Kalau network dari bit kiri. Contoh. Kalau host rumusnya 2 pangkat n min 2. Maka kalau ini bit pertama berarti 2 pangkat 1. Ya, 2 pangkat 1 hasilnya 2 min 2. Jadi 0 ya, hostnya ya akan menciptakan 2 ya di sini. 2 pangkat 1 min 2. Kenapa min 2? Karena digunakan untuk yang tadi subnet ID dan broadcast ID. Nah, tinggal ngitungnya teman-teman adalah gini. Kelipatannya paling mudah adalah 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Angka-angka ini belum dikurangi 2. Ini baru kelipatannya rumus 2 pangkat n. N min 2-nya buat nanti. Ini untuk memudahkan menghitung saja. Sedangkan untuk network atau subnet itu menghitungnya dari bit kiri. 2 pangkat n, rumusnya 2 pangkat n. 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2 karena ada 2 bit, 4. 2 pangkat 3, 1, 2, 3, 8. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Nah, untuk kasus subnetting, ada 2 model. Kadang-kadang teman-teman diminta berdasarkan jumlah host, sehingga kita ngambilnya dari sisi kanan. Ya. Ada kadang-kadang kita diminta dari jumlah subnet atau jaringan, sehingga kita memprosesnya dari sisi kiri. Gitu ya teman-teman ya. Jadi diperhatikan soalnya. Nah, kebetulan soal tadi diminta berdasarkan jumlah host. Kalau berdasarkan jumlah host tadi ada 40 dan 50 dan patokannya adalah yang 50, maka kita lihat di sini. Bit mana yang mencukupi untuk host? Kita fokus pada baris ini ya. Bit mana yang mencukupi untuk host 50? Ini jelas nggak bisa, ini jelas nggak bisa, ini jelas nggak bisa, terus ini belum bisa ya. Karena apa? 32 min 2 akan menciptakan 30 host. Nah, baru di sini ada 64. 64 min 2, nah, dikurangi 2 ya. 64 min 2 akan menciptakan 62 host. Akan menciptakan 62 host. Pertanyaannya 62 host cukup untuk 50 host enggak? Kalau cukup, maka potongannya di sini, teman-teman. Nah, potongannya di sini, di baris ini nih. Nah, di baris ini. Karena apa? Bit ini akan digunakan untuk host. Dan bit ini akan digunakan untuk network ID atau subnet ID. Jadi, konsekuensinya untuk memenuhi jumlah host tadi, maka kita pakai di sini. Nah, dan konsekuensinya jaringannya cuma pakai 2 bit di depannya. Perhatikan,
Konsekuensinya ketika kita untuk memenuhi 50 host, yang mencukupi adalah sampai sini. Nah, di sini. Nah, maka sisanya 2 bit ini digunakan untuk network. Jelas ya? Begitu ini digunakan untuk network, maka prefiknya jadi berapa? Prefiknya jadi prefik 26. Di sini teman-teman perpotongannya. Berarti dari prefik 24 itu dijadikan prefik 26. Di mana akan menciptakan 4 subnet dan 60, masing-masing subnetnya berisi 62 host yang bisa dipakai. Karena 64 itu totalnya dikurangi 2, maka 62 host yang bisa dipakai. Nah, ini dulu teman-teman. Oke, dipahami di sini dulu. Dari prefik 24 untuk memenuhi jumlah host 50, maka kita ambil di sini. Ini ya, di kolom ini. Karena kita ambil di kolom ini, maka sisa bitnya di sini jadi 24 menjadi 26. Karena menjadi 26, maka konsekuensinya jaringannya ada 4. Ada 4 subnet. Ini ya. Masing-masing subnet isinya adalah 64 dikurangi 2. Ya, ini. Jadi teman-teman bisa ngeliatin ini. Ini subnetnya, ini hostnya. Tetapi ini masih dikurangi 2. Sehingga jadi 62 host. Kalau teman-teman geser ke sini misalkan, untuk memenuhi 25 host, Anda bisa pakai sini. Ya. Sehingga nanti ada tercipta 8 subnet, masing-masing terisi 30 host, karena masih dikurangi 2. Oke, seperti itu ya. Itu untuk kasus yang lain. Maka kita kembali ke kasus yang tadi. Untuk memenuhi 50 host, maka kita pakai yang sini, akan tercipta 4 subnet. Ya, 4 subnet, masing-masing 62 host, karena dikurangi min 2. Nah, baru kita untuk cara menghitungnya, teman-teman bisa menggunakan perhitungan teoris yang sudah diajarkan terkait dengan subnet, atau perhitungan simple. Perhitungan simpelnya kayak gini. Kalau saya ngikutnya kayak gini. Nah, ini kan jaringannya 192.168.0.0 ya. Kemudian karena digunakan untuk memenuhi 50 host, yang saya potong di sini. Nah, ini ya. Nah, di sini. Maka saya cari kelipatannya 64. Kelipatannya 64. Maka yang pertama saya tulis 192.168.0.0. Saya copy dulu ya. Kemudian saya paste di sini. Tinggal kelipatannya saja, teman-teman. Nah, kelipatannya berapa? 64. Enter. Kemudian 64 ditambah 64 berarti 128. 128 ditambah 64 berarti 192 ya. 192. Nah, simpel ya teman-teman ya. Jadi ini adalah cara mudahnya. Kalau perhitungan manualnya ini harus dipisah nih. Nah, ini 2 bit digunakan untuk network, 6 bit digunakan untuk host. Maka perhitungannya di sini misalkan ini networknya, ini N, ini H, maka ini 00. Kemudian 01, kemudian 10, kemudian 11. Nah, ini sisanya berarti 0006 bit sampai 111111 ya kan? Nah, ini kita copy. Terlalu jauh. Kita copy di sini. Nah, sebenarnya kan seperti ini ya. Ini 2 bit digunakan buat network 00, otomatis 0. 01 di sini bitnya adalah 64 ya, 64. 10 ini bitnya adalah 128. 11 berarti 128 tambah 64, 192. Sedangkan untuk hostnya kan dari 0000 sampai 1111 sebanyak 6 bit. Oke, ini saya kasih keterangan dulu.
ini 2 bit ya. Kemudian yang host itu 6 bit. Nah. Oke, nanti teman-teman bisa memahami ini lebih dalam lagi ya. Bisa diulang-ulang lagi. Nah, karena tadi dari 24 menjadi 26, maka prefiknya jadi 26 semua nih. Kita copy di sini. Nah. Bentar, kita copy value saja ya. Nah, kalau prefiknya 26, maka subnet max-nya sama semua, teman-teman. Yaitu 255. Dari 26 kan berdiri semua nih, aktif semua nih. Berarti 255 255 255 192. Oke, saya enter dulu. Nah, ini kita copy. Kemudian kita paste di sini. Karena prefiknya sama, otomatis subnet max-nya sama. Pak, 192 didapat dari mana? 2 bit ini, 128 tambah 64. Prefik 26, ya kan? Jadinya 192 belakangnya. Oke, nanti dipahamin lagi, dipelajarin lagi soal terkait dengan subnetting karena sangat penting di sini. Nah, kalau teman-teman sudah dapat ini, tinggal diurutkan saja teman-teman. 0, ya kan? 0 nggak mungkin digunakan buat host, maka ini adalah network atau subnet ID-nya. Firstnya gimana? Berarti firstnya saya copy ini ke sini, berarti belakangnya 1. Ingat, first IP digunakan buat router ya. Last IP-nya berapa? Berarti lihat saja di sini. Oh, ini 64. Berarti di sini adalah saya copy, broadcast ID-nya mesti 63. Ingat, tadi isinya adalah 64 dikurangi 2. Jadi 62 host yang bisa dipakai. Kenapa? Karena 0 dan 63 ini yang dipakai nih. Ini subnet ID, ini broadcast ID. Isinya 62. Maka last IP-nya adalah ini. Kita copy 62. Simple ya. Total jadi 64. 0, 1 sampai 62, 63 karena dihitungnya dari 0. Makanya inilah host atau IP yang bisa digunakan untuk host ya, 62. Karena ini broadcast, ini subnet ID. Nah, kalau sudah ketemu ini tinggal diurutkan saja nih, teman-teman. 64 ini berarti subnet ID, berarti di sini 65 ya. Kita copy dulu. Di sini 65 tambah 1 kan ya. Kemudian ini 128 berarti di sini 127 broadcastnya. Jadi ngelihat belakangnya enak ya, tinggal ngelihat ujung belakangnya aja. Berarti di sini 126. Nah, sebenarnya kita cuma pakai subnet first sama secondnya ya, subnet ini saja. Cuman kita lengkapi, ya. 128 berarti first IP-nya ya 129, ya kan? Oke, kita copy. Last IP-nya berapa, Pak? Last IP-nya tinggal ditambahkan saja. Atau teman-teman bisa nyari ininya, broadcast ini. Oh, ini 192, berarti 192 dikurangi 1 untuk broadcast network sebelumnya. Nah, berarti di sini 190. Oke. Kemudian di sini kita lengkapi ya. First IP-nya berarti 193. Oke, kemudian di sini bentar. Oh, belum saya copy ya. Nah, ini saya copy juga. Nah, berarti 255. Berarti sini 254. Nah, kurang lebih seperti ini kalau mau lengkap teman-teman ya. Kalau teman-teman hitung di sini 254 dikurang ini mesti isinya 62
ya. 62. Selisihnya mesti 61 nih di sini. Ini kurangi ini kurangi ini. Karena dihitung dari sini ya. Nah, subnet max-nya sama semua. Ini broadcast ID-nya untuk setiap network. Cuman ya tadi yang dipakai adalah cuman yang ini saja. Nah, kita kasih tanda dulu. Nah, kalau teman-teman sudah dapat nih first IP-nya ini buat router, maka second IP-nya ya 02. Kalau ini 65 berarti 66 buat switch-nya. Nah, teman-teman tinggal ingat ini saja. 62 buat PC-nya karena last IP, 126 last IP juga buat PCB. Kalau sudah nangkap ini semua atau paling tidak sudah ada catatan, ini yang paling lama ya, bikin catatan mapping kayak gini, kita bisa kembali ke konfigurasi. Oke, kita kembali ke konfigurasi dulu. Nah, di sini. Oke, kita sudah melakukan mapping dan kita akan mengkonfigurasi ya, mengkonfigurasi. Yang kita konfigurasi ini dulu deh ya. Yang ini ya. Nah, configure customer router. Oke, kita klik customer routernya dulu. Kemudian enable conf t ya. Kemudian kita disuruh untuk secret password. Oke, enable secret. Kita kasih ini. Saya copy aja. Enter. Dan kompleksinya udah naik 4% ya. Kemudian konsol login passwordnya pakai ini. Oke, kita copy dulu. Jangan lupa titiknya nggak ikut ya. Kita copy dulu. Kita berarti masuk ke line console 0, kemudian password kita paste, enter. Jangan lupa login diaktifkan. Oke, completion 13, kemudian hostname-nya diganti dengan nama ini. Copy, exit dulu, hostname, paste, enter. Nah, sudah. Baru ini nih, configure G00 dan G01 interface with IP address and subnet max. Nah, ini yang kita kerjakan berdasarkan yang tadi. Yang tadi untuk router menggunakan first IP semua nih. First host address. Cuman ini adalah first subnet, ini adalah second subnet. Contekan kita adalah ini. Berarti yang pertama adalah 1, yang kedua adalah 65. Ya. Oke. Subnet max-nya 192. Gitu ya. Oke, berarti kita kembali ke konfigurasi. Nah, LAN A saya mau lihat ini G00 atau G01 nih. LAN A, ini LAN A ya. Ini kayaknya G00 yang ada di LAN A. Historinya nggak muncul ya. Oke. Atau lihat di sini aja ya. Nah, ini nih G00 dan G01. Maka kita klik di sini. Kita masuk ke interface G00. Kemudian IP address ya. Masukkan yang tadi, teman-teman. Nah, ini nih. Ya. Copy, paste, kemudian subnet max-nya, copy, paste. Oke, kemudian enter. Kemudian no shutdown. Harusnya di sini sudah mulai hijau. Oke, artinya yang kita konfigurasi sudah sesuai untuk G00-nya. Kalau G00 itu pasti pakainya yang ini ya. Yang subnet pertama, first subnet. Ini second subnet, ini ketiga, ini keempat. Ingat tadi ya, konsekuensinya ada 4 jaringan dan yang dipakai cuma 2. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang G01, yaitu yang pakai yang ini. 65 ya. Oke, lakukan hal yang sama, kita tinggal pindah INT G01.
Kemudian saya pakai history yang tadi ya. Tinggal saya arahkan ke sini. Yang saya ubah adalah di sini. Nah, IP-nya 65. Jadi saya menggunakan history yang tadi, tinggal diarahkan ke atas keyboardnya, tinggal kita ubah, kemudian enter. Karena IP-nya sama, subnet MAC-nya sama, cuman bedanya di sini ya. Oke, kita enter. Kemudian no shutdown, ya. Oke, langsung hidup di sini. Gitu ya teman-teman ya. Itu baru untuk konfigurasi routernya. Completion kita di 43%. Kita baru mengerjakan yang ini. Nah, sudah enable. Kemudian simpen konfigurasinya. Oke, kita simpen dulu. Do copy run start. Oke, sudah kita simpan. Nah, selanjutnya adalah kita disuruh mengkonfigurasi VLAN 1 dan jangan lupa default gateway-nya. Ingat VLAN 1 tadi menggunakan IP yang kedua. IP yang kedua, kalau IP yang pertama sudah 1, berarti IP yang kedua 2. Kalau IP yang pertama 65, berarti 66. Dan ingat default gateway-nya adalah IP routernya yang digunakan untuk jalur keluarnya. Gitu ya. Oke, kita pertama masuk ke LAN A dulu switch-nya. Kita langsung enable, kemudian conf t ya. Interface VLAN 1, IP address 192.168.0.2 karena satunya tadi digunakan buat router yang ada di sini. Ya. Kemudian subnet max-nya 255 192. Enter, no shutdown. Sudah, komplesinya 52. Kita baru mengkonfigurasi IP address-nya. Belum default gateway-nya. Maka kita exit pada config IP default gateway, masukkan IP dari router tadi. Nah, 192.168.0.1. Kenapa? Karena di sini 01. Dia kalau mau keluar harus lewat jalur ini, default gateway. Oke, kalau sudah enter. Oke, completion-nya 56% ya. Berarti untuk yang LAN A sudah. Selanjutnya giliran yang LAN B. Di mana LAN B? Di bawah G01 yang IP-nya 65 belakangnya ya. Maka kita langsung konfigurasi. Kalau kita masih ingat IP-nya, maka lebih cepat lagi. Conf T, kemudian interface VLAN 1, IP address ya, 192.168.0.66. Kenapa 66? Karena di sini kita pakai yang di sini 65 itu digunakan first IP-nya buat router, buat default gateway. Maka kita pakai yang 66, second-nya 66, kemudian 255.192. Enter ya. Kemudian no shutdown. Itu baru IP address-nya. Kita exit, kemudian IP default gateway 192.168.0.65. Karena di bawah ini ya, dan ini adalah IP-nya 65 default gateway-nya. Enter. Sudah selesai untuk switch LAN B. VLAN satunya sudah, default gateway-nya sudah. Oke, berarti yang ini sudah semua. Nanti kita cek ya kalau ada yang belum. Selanjutnya adalah konfigurasi PC-nya, PC A dan PC B. Ingat tadi PC menggunakan last host address. Maka kalau kita berpatokan pada di sini, PC A nanti harus menggunakan 62 dan PC B 126 karena last IP-nya ini ya. Oke, kita konfigurasi untuk PC A. Desktop IP configuration 192.168 kemudian 0
62 tab. Oke, selanjutnya jangan lupa ini diubah ya, karena kita sudah subnetting, ini diubah menjadi 192 sesuai dengan subnet max-nya setelah mengalami subnet ya. Tab default gateway-nya jangan lupa dia di bawah 192.168.0.1. IP routernya yang G00 yang ada di sini. Oke, kalau sudah close ya. Oke, selanjutnya PCB. Desktop IP configuration 192.168.0.126 ya. Last IP-nya di sini ingat-ingat. Nah, 126. Kemudian tab di sini diganti subnet max-nya 192. Default gateway-nya 192.168.0.65. Dari mana? Dari sini. 65 adalah IP first-nya yang digunakan G01 dari router, yaitu default gateway-nya. Ini ya teman-teman ya. Oke, kita close. Dan kompresinya sudah 100% teman-teman. Nah, silakan nanti teman-teman bisa coba dan memverifikasi ya untuk tes dan troubleshooting-nya kalau ada permasalahan. Tetapi untuk tugas ini target kita completion-nya 100% dan nanti silakan teman-teman untuk memverifikasinya. Oke, itu dari saya, semoga bermanfaat.